Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulun mau nanya tentang bagaimana hukumnya menurut ajaran agama Islam seseorang yang bekerja di perusahaan riba atau pinjaman online. Apakah uang yang dihasilkan dari gaji yang didapat halal atau haram? Terima kasih atas pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi begini, kalau pekerjaannya itu haram, ya hasilnya haram. Ya, sejauh yang atau sependek yang saya pahami dengan pinjol ya, itu adalah suatu peminjaman yang oleh pemerintah ini dibilang ilegal kan ya. Ilegal itu satu. Yang kedua, bunganya berlipat-lipat gitu. Jadi itu yang sudah jelas-jelas riba, karena Al-Quran menyebutkan adha'afan mudha'afah. Ya, kalau sudah berlipat-lipat itu riba. Yang kontroversi itu kan bunga bank. Karena bunga bank itu ada yang berpendapat itu halal. Ya, terutama kalau bank pemerintah itu ada yang menganggapnya halal. Ada yang mengatakan itu syubhat, ya, antara halal dan haram. Ya, biasanya diambil haram juga kalau syubhat itu. Yang ketiga mengatakan haram. Yang keempat malah nggak berani berpendapat. Itu ada juga. Tawakuf istilahnya. Nah, jadi kalau masalah itu masih ada kontroversi. Tapi kalau masalah pinjol, saya kira dengan fakta seperti itu bisa disimpulkan itu haram. Jelas-jelas begitu ya, Pak. Iya, karena itu ya sama hasilnya juga. Karena dalam ilmu dalam kaidah usul fikih itu lil wasail hukmul maqasid. Jadi cara dan tujuan itu harus sama gitu ya. Jadi caranya haram, tujuannya mendapatkan penghasilan ya untuk nafkah hidup, tetapi caranya haram ya nggak boleh. Gitu. Saya kira sederhananya begitu saja jawabannya. Karena pertanyaan ini juga hampir sama dengan edisi Sabtu 27 November 2021 lalu ya Prof ya, yang ditanyakan oleh Bapak Denny di Jalan Atasan Durian Martapura. Sudah dijawab Prof Mujib yang menanyakan kehalalan penghasilan dari profesi sebagai debt collector di perusahaan jasa simpan pinjam. Tadi sudah jelas dikatakan bahwa itu haram. Ya, waktu itu saya mengatakan bahwa kalau orang bertugas sebagai debt collector ya, itu haram tidaknya itu tergantung kepada jenis hutangnya seperti apa, kemudian bagaimana caranya dia melaksanakan tugas itu, ya. Jadi tidak otomatis kan kalau debt collector itu bagian dari pinjol, toh. Bisa saja dia bekerja dalam lembaga yang halal saja gitu ya, bukan sejenis pinjol gitu. Dan itu kemudian bisa saja boleh ya, selama dia menjaga etika dan nilai-nilai agama gitu ya, dalam melaksanakan finance begitu ya, Prof. Iya. Ya. Ya, untuk yang mendengarkan kami dan juga menyaksikan kami di kelas Putra 1 Banjarmasin, untuk pertanyaan dari Ibu Muda ini bisa dilihat di edisi 27 November 2021 bertanya soal agama, bisa disaksikan ulang di kelas Putra 1 Banjarmasin. Ya, kita langsung ke Ibu Faujah ya, Prof ya. Ya, silakan. Faujah di 7 Banjarmasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, bagaimana hukumnya bila perempuan memakai pakaian panjang yang menyentuh tanah sehingga bila dibawa berjalan akan terseret-seret? Sahkah sholatnya? Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau di dalam hadis Nabi itu ada yang disebut dengan isbalul izar, ya. Jadi memanjangkan kain gitu ya. Nah ini kan kemudian terjadi perbedaan tafsir ya. Ada yang sebagian yang keras itu laki-laki itu harus di atas mata kaki sehingga celananya itu cingkrang gitu kan istilahnya itu ya. Tapi banyak ulama yang mengatakan bahwa isbal itu yang dimaksud adalah seperti yang dikatakan penanya tadi. Jadi bajunya itu panjang sekali sampai seperti pengantin itu, ya, sehingga
itu bisa menunjukkan satu kemewahan atau dalam tanda petik kesombongan ya. Karena itu pakaian-pakaian pejabat atau apa di zaman dulu ya. Nah, jadi itu dianggap kurang baik. Nah, kalau laki atau perempuan memakai pakaian seperti itu, paling tidak itu bisa terkena najis itu aja. Ya, kalau terkena najis kan otomatis tidak boleh dibawa untuk sholat gitu. Kalau tidak kena sih nggak masalah sebenarnya. Cuma itu sangat rentan terkena najis, ya kan? Jadi dipakai sholat ya kemudian menimbulkan masalah gitu. Kalau kenanya najis itu. Nah, sedangkan yang batinnya itu adalah untuk apa panjang-panjang itu? Kan di zaman sekarang ini aneh-aneh juga itu ya. Ada baju yang seperti kekurangan kain, ada baju yang kebanyakan kain gitu. Jadi dua-duanya itu berlebihan itu ya. Jadi ada yang lebih, ada yang sangat kurang gitu. Padahal seharusnya yang pas-pas aja gitu. Nah, inilah saya kira yang patut dipikirkan oleh baik laki-laki ataupun perempuan. Kalau perempuan kan kita sering cukup ya sering gitu mendengar atau bahkan menyaksikan ada yang karena bajunya panjang itu kemudian naik sepeda motor lalu menjadi kecelakaan gitu ya dengan berbagai sebab. Nah, ini Terlilit di gear itu ya. betul ya, kasihan sekali kan yang begitu tuh. Jadi modesty, kesederhanaan dalam berpakaian itu memang bisa ditafsirkan dalam berbagai perspektif ya. Misalnya kalau pandangan sementara di Timur Tengah itu ya perempuan pakai baju yang besar-besar itu warnanya hitam itu disebut modesty ya, kesederhanaan perempuan untuk menutup diri. Tapi di sisi lain ya dalam budaya kita kan tidak harus seperti itu. Yang penting menutup aurat gitu, nggak perlu harus bajunya panjang-panjang begitu ya. Apalagi kalau bisa menimbulkan mudarat kepada kita, malah tidak baik gitu. Kita tahu misalnya di Timur Tengah khususnya di Saudi perempuan kan belum bisa bepergian sendirian gitu, baru belakangan ini misalnya perempuan boleh menyetir gitu ya, baru saja itu. Ada peraturan-peraturan baru ya Prof ya? Iya, nah dulu kan nggak bisa. Di Indonesia jangankan menyetir ya naik sepeda motor, naik sepeda perempuan kan kemana-mana gitu, sangat mobile sekali, sangat bekerja dan bergerak sekali gitu ya. Jadi situasi bergerak seperti itu juga harus disesuaikan dengan pakaian gitu. Jadi selama itu sopan dalam budaya kita menutup aurat, ya itu sudah bagus sekali. Ketimbang tadi pakaian yang panjang-panjang kemudian menimbulkan masalah dengan keselamatan kita atau dengan tadi najis ya, tersentuh najis. Nah kemudian yang ketiga adalah bahaya juga kalau secara batin itu menimbulkan fakhar ya, kebanggaan diam-diam, kesombongan gitu. Nah sedangkan kesombongan itu kan bukan pakaian kita, itu pakaian Tuhan gitu ya. Jadi kita ini nggak ada apa-apanya gitu. Nah itulah secara batin juga berbahaya. Saya kira demikian mungkin tanggapan saya terhadap pertanyaan tadi. Iya, kalau wanita di Arab Saudi kan mereka jarang menggunakan motor ya, sepeda motor roda 2. Jadi mereka bebas untuk berbusana yang seperti Profesor katakan tadi yang lebar-lebar. Ya kalau di tempat kita susah ya Prof ya. Susah, dan perempuan di Indonesia itu luar biasa sebenarnya kalau dibanding dengan negara-negara Muslim lainnya ya, karena relatif itu setara dengan laki-laki di Indonesia. Misalnya hakim agama saja di dunia Muslim itu masih laki-laki, di Indonesia sudah lama perempuan gitu. Ada perempuan maksud saya ya. Organisasi keagamaan misalnya NU kemarin mengangkat 11 orang perempuan di jajaran PBNU gitu. Nah, itu sesuatu banget itu. Kalau di Arab Saudi tidak mungkin terjadi. Oh, enggak mungkin. Enggak mungkin yang begitu. Ya. Saya pernah juga Ibu Maria Ulfa atau pernah saya ceritakan di sini ya. Waktu saya ke Washington DC tahun 1999,
menghadiri Middle Eastern Studies Association. Kebetulan hadir itu Ibu Maria Ulfa, qori'ah kita. Beliau membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, ada berdialog dengan Muslim Amerika dan orang-orang non-Muslim juga yang hadir di Hotel Marriott waktu itu di Washington DC. Ada yang bertanya apakah perempuan bisa membaca Al-Quran seperti ini di depan publik di Indonesia. Bu Maria menjawab iya, kalau di Indonesia iya gitu. Nah, kalau di Timur Tengah tuh sulit seperti itu. Misalnya ya. Karena suara aurat begitu ya, Prof? Ya wallahualam, macam-macam. Ada yang mengatakan suara itu aurat, ya ada perempuan itu harus dipingit, macam-macam. Jadi persepsinya agak berbeda dengan kita, gitu ya. Sehingga ada qori'ah kalau di Indonesia kan. Nah, bukan berarti bahwa ada orang yang nggak setuju juga dengan kehadiran perempuan baca Quran. Ada juga ulama yang nggak setuju, tapi pada umumnya itu diterima di Indonesia. Nah ini contoh-contoh yang masih banyak yang lain ya, tapi itu salah satu yang bisa saya ceritakan di sini. Baik Prof, sebelum kita ke Ibu Haja Nurlaili di Rantau, kita juga ingin menyapa pemirsa kita sudah bergabung lewat Facebook RRI Pro 1 Banjarmasin, terutama yang istimewa nih Ibu Mariani. Terima kasih Bu, sudah menyimak kami di Facebook ya. Terima kasih, dan juga ada ada Bapak Mahen ya. Terima kasih di Alabio sana sudah bersama kami. Ya, dan kita langsung ke Ibu Haja Nurlaili ya Bu. Prof. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada Bapak Mujibur Rahman, ada 2 pertanyaan nih Prof. Yang pertama, sholat adalah tiang agama. Ada seorang hamba Allah yang sangat lelah bekerja lalu ingin istirahat sebentar saja saat azan. Ternyata dia tertidur sampai tiba azan berikutnya baru bangun. Nah, apakah hamba Allah tersebut meruntuhkan tiang agamanya? Nah, yang kedua, kalau sebagian dari kata-kata dalam sholat tidak dipahami maknanya dan sebagian gerakan juga tidak dipahami maknanya, apakah sholatnya diterima oleh Allah? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Haja Nurlaili di Rantau. Silakan Prof. Ya, terima kasih Bu Haja Nurlaili. Yang pertama terkait dengan seseorang yang tertidur ya. Jadi kalau secara tidak sengaja tertidur seperti itu dimaafkan. Jadi dalam agama itu kalau orang itu tertidur, maka kewajiban keagamaannya itu tidak berlaku ketika dia tidur ya. Begitu juga kalau orang itu pingsan misalnya, atau dia belum akil balik ya, belum sampai kepada usia yang bertanggung jawab gitu ya, masih anak-anak lah gitu, itu juga nggak kena kewajiban taklif. Istilahnya taklif itu kewajiban menjalankan tugas-tugas agama, dan dia terkena dosa dan pahala, itu namanya taklif ya. Nah, sama dengan tertidur. Jadi kalau tertidur secara tidak sengaja itu ya sudah, nggak ada masalah dengan itu. Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang ya. Dan kalau kita kelelahan kemudian kita tertidur, itu sesuatu yang alamiah yang memang diciptakan Tuhan untuk kita agar kita bisa beristirahat gitu. Nah, yang masalah ini begini, misalnya subuh ya, subuhnya tertidur terus gitu. Jadi ya kalau yang begitu kan lain cerita lagi, artinya dia harus melatih diri, berjuang untuk sholat, jangan sampai kesiangan, jangan sampai ketinggalan sholat subuh misalnya, itu persoalan lain lagi. Tapi kalau cerita yang tadi itu di luar kehendak dan keinginan seseorang ya, karena dia kecapean saja gitu. Jadi Allah itu Maha Pemurah lah, Maha Pengasih dengan itu. Ada hadisnya itu, rufi'al qalamu an thalathin, kalau nggak salah kalau begitu, diangkat pena catatan amal kita itu dari 3 itu. Jadi seorang anak kecil kecuali dia balik ya, seorang yang tertidur kecuali dia bangun, dan orang yang pingsan kecuali dia sadar gitu. Jadi kalau kejadian ini terkait dengan tidur ya, maka itu tidak ada taklif, tidak ada tanggung jawab secara keagamaan. Itu yang pertama. Pertanyaan yang kedua, bagaimana kalau kita tidak mengerti
bacaan sholat, kemudian apakah sholat kita itu diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala ataukah tidak. Pada dasarnya, diterima atau tidaknya amal kita itu, ibadah kita itu, tidak ada yang tahu, ya, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pada dasarnya. Nah, salah satu tanda bahwa kita itu diterima oleh Allah adalah menurut sebagian ulama kita merasa senang, bahagia melaksanakannya. Jadi apapun yang kita kerjakan itu hati kita itu ringan, lapang gitu ya. Nah, itu ada tanda-tanda bahwa apa yang kita kerjakan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita juga tidak bisa memastikan, ya. Kita tidak bisa memastikan itu karena hak prerogatif, katakanlah begitu. Hak satu-satunya untuk bisa menilai diri kita itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang kita ingat kalau kita beribadah adalah pertama, kita menjalankan tugas, kewajiban. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali agar mereka itu beribadah kepadaku. Tentu saja beribadah ini dalam arti yang luas, tidak hanya sholat, ya. Jadi ibadah di sini adalah pertama mengerjakan tadi perintah-perintah Allah yang diberikan kepada kita dan ketundukan kita kepada perintah itu. Nah, perintah-perintah Allah itu terutama adalah hukum moral. Jadi hukum moral itu tentang yang baik dan yang buruk, yang benar dan yang salah. Nah, ketundukan hati kita dan perilaku kita, ucapan kita, pikiran kita kepada hukum moral itu disebut dengan Islam. Islam itu artinya tunduk. Nah, perwujudannya di dalam kehidupan sehari-hari itulah yang disebut dengan ibadah, yaitu pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sedangkan dalam hubungan kita kembali kepada Allah melalui syariah, khususnya ibadah-ibadah ritual atau sholat, ya, secara khusus lagi, itu adalah suatu pandangan tentang asal-usul diri kita dan kemana kita akan kembali. Ini sangat penting di zaman modern. Ada pembalikan makna. Jadi kalau kita membaca para pemikir modern yang mengatakan bahwa manusia itu berasal dari makhluk yang rendah, yaitu hewan, katakanlah kera, lalu selama berproses evolusi dia menjadi Homo sapiens. Ya, bisa dibaca bukunya yang sangat terkenal Yuval Noah Harari, misalnya yang paling kontemporer, ya. Teori Darwin itu, Prof? Betul, Darwinisme, teori Darwin yang sangat berpengaruh di dunia modern. Maka pandangan Islam itu sebaliknya. Manusia di dunia ini berasal dari manusia yang sangat baik dan mulia, yang dekat dengan Allah, yang berada di surga. Bukan rendah, dia tinggi. Dia tinggi. Jadi bukan naik dari turun dari naik dari yang rendah ke yang tinggi, enggak, dia dari yang tinggi turun ke bawah. Gitu. Maka tugas kita adalah bagaimana kembali ke ketinggian itu. Nah, kembali ke ketinggian itu adalah dengan menjalani hidup yang bermoral, satu, dan yang kedua adalah membangun hubungan rohani atau spiritual dengan asal-usul kita. Nah, membangun hubungan spiritual atau rohani dengan asal-usul diri kita itulah adanya ibadah ritual seperti sholat. Jadi, sholat itu kata Nabi, mi'rajul mu'min. Mi'rajnya seorang mukmin. Mi'raj itu adalah naiknya seseorang ke langit, ya. Langit itu dalam tanda petik, ya. Di sini sebenarnya rohani, ke dunia rohani yang tinggi, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian yang terakhir, bagaimanapun juga mengingat Allah di dalam sholat itu sangat sulit.
bagi kita yang awam apalagi ya. Karena pertama sebagian kita tidak mengerti bahwa yang kita baca itu apa maknanya. Satu. Yang kedua, hidup kita ini dihadapkan dengan berbagai masalah, pikiran-pikiran ya, karena kita ya hidup di dunia ini macam-macam lah ya. Nah, itu selalu pikiran kita sering terganggu ke situ. Nah, maka yang penting adalah satu, kita berusaha semaksimal mungkin sebisa kita untuk mengingat Allah di dalam sholat itu. Kalau bacaan-bacaan yang wajib itu menurut saya tidak sulit untuk mengingat-ingat maknanya. Jadi dibacalah maknanya itu, buku-buku tuntunan sholat itu banyak yang pakai terjemahan. Pelajari itu terjemahannya apa, diingat-ingat. Karena dengan mengingat artinya itu, maka hati kita akan ingat juga berkomunikasi dengan Allah. Gitu. Nah, itu penting yang perlu kita ini. Yang kedua adalah selain mengingat-ingat makna dan berusaha sekuat mungkin untuk konsentrasi, kita biasakan juga mengingat Allah di luar sholat. Karena kalau kita ingat Allah di luar sholat, itu maka waktu sholat itu akan lebih mudah. Ya, karena kan ingat Allah itu nggak bisa sekonyong-konyong gitu. Jadi kalau kita berada di luar sholat, ya ingat juga ya istighfar atau apalah ingat gitu ya, apalagi zikir gitu. Nah itu akan sangat membantu ketika kita melaksanakan ibadah sholat. Nah yang terakhir, meskipun ibadah kita itu baik, kita bisa ingat kepada Allah, ya. Tadi saya katakan kita yang penting melaksanakan tugas. Nah, selain melaksanakan tugas itu, kita bisa melaksanakan ibadah salat itu karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ingatlah rahmatnya itu. Ini karena rahmat Allah, maka aku bisa melaksanakannya. Jadi tidak mengandalkan diri sendiri. Ini yang diajarkan oleh guru-guru kita, termasuk oleh guru kita yang mulia, guru sekumpul. Beliau selalu mengingatkan, jangan sampai kita takabur, merasa hebat, merasa ujub, bangga dengan ibadah kita yang kita kerjakan, ya. Karena bagaimanapun semua itu adalah rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita melaksanakannya sebagai tugas dan kewajiban kita, dan berbahagia bahwa Allah memberikan rahmat kepada kita bisa melaksanakan tugas itu, gitu ya. Nah dengan demikian maka kita serahkanlah kepada Allah diterima atau tidaknya ibadah kita. Kira-kira demikian. Kita tidak ada daya upaya ya, Prof ya, kalau tidak ada kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul sekali. Ya. Selanjutnya kita ke Ibu Hajah Inun nih Prof di kilometer 6 Banjarmasin. Pertanyaannya Prof, apakah boleh kalau kita berjualan untuk ambil untung sebesar-besarnya, dan bolehkah kita menyetok barang agar nantinya dapat dijual lebih tinggi? Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada kaitannya dengan minyak nih kayaknya nih Prof. Iya, pertama mencari untung dalam berjualan itu wajar ya. Tapi mencari untung sebanyak-banyaknya itu harus diterjemahkan dengan jelas itu. Karena kalau yang dimaksud itu adalah menghalalkan segala cara, nah itu enggak boleh. Ya, termasuk menipu orang, misalnya penting nggak saya kaya, ya enggak lah, itu tentu enggak boleh. Malah menurut sebagian riwayat yang pernah saya baca atau saya dengar gitu, Rasulullah itu kan berdagangnya luar biasa ya. Nah, kelebihan beliau itu kan karena beliau itu amanah, bisa dipercaya. Ini barang harganya sekian, modalnya saya jual sekian, sampai segitunya katanya Nabi itu. Sampai open begitu, sangat terbuka, sangat transparan sekali. Begitu ya, Transparan. Jadi masa saya jual nggak dapat untung, tapi saya kan dapat untung juga nggak mencekik Anda, kira-kira begitu. Nah sebenarnya dalam era kapitalis apalagi sekarang ini ya, pasar itu juga nggak bisa
dipaksa untuk misalnya membeli barang kepada kita dengan semahal-mahalnya karena ada persaingan, ya persaingan pasar namanya ya. Jadi market competition itu dalam hal tertentu itu bermanfaat bagi kita supaya jangan ada yang main-main. Selama itu free market, semua ke pasar itu adalah pasar yang bebas. Walaupun nanti ada pembicaraan lagi soal pasar bebas ya, di sini bukan tempatnya saya membahas masalah kapitalisme saya kira. Tapi sederhananya kalau ada yang jualan yang lain ya tentu orang akan mempertimbangkan harga yang lebih murah, ya kan? Nah itulah yang terkait dengan pertanyaan yang kedua. Menimbun itu hukumnya haram. Dalam bahasa fikih klasik itu disebut dengan ihtikar. Al-ihtikar haram. Ya, tidak boleh menimbun itu. Apalagi yang ditimbun itu adalah kepentingan orang banyak, bahan kebutuhan pokok begitu ya, Prof ya. Kebutuhan pokok itu super haram, itu nggak boleh ya. Karena tujuannya udah jelas, dia menimbun supaya nanti harganya naik. Nah, tapi kan manusia ini ya suka begitu kan. Dulu kita lagi awal-awal itu masker aja susahnya minta ampun, ya Allah. Sekarang setelah pemerintah bikin boleh pakai masker kain, ya beberapa bulan kemudian setelah itu wah masker di mana-mana dan murah. Nah begitulah dunia ini ya, dengan free market itu, kebebasan pasar itu kadang-kadang harus dilawan dengan kekuasaan pemerintah mengintervensi pasar, termasuk juga dengan minyak goreng ya. Itu kan setelah pemerintah turun tangan kelihatannya sudah mulai stabil harganya. Nah, sekali lagi menimbun itu walaupun masih ada sih sebenarnya belum clear gitu ya, Prof. Belum ya. Jadi menimbun itu kan monopoli kayak zaman kolonial dulu ya. Jadi dia memonopoli sehingga orang tergantung ke sana. Lalu menurut hukum ekonomi itu apabila permintaan lebih besar daripada persediaan, supply and demand itu ya, maka otomatis harga akan naik kan begitu. Nah, ini kejahatan betul. Jadi kalau orang berdagang itu tujuannya hanya ingin untuk memperkaya diri sendiri, itu sudah bertentangan sebenarnya dengan syariat. Karena dalam syariat itu prinsip dari hubungan muamalah itu adalah ta'awun. Ya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ta'awun itu saling menolong, saling membantu. Makanya di zaman kuno sekali, dan bisa kita temukan juga di pedalaman di Kalimantan ini, itu kan perdagangan mereka melakukannya dengan barter. Ya, barter itu sebenarnya satu praktek yang saling menolong sebenarnya kan. Saya butuh itu, Anda butuh ini, gitu kan gitu. Ya. Nah, jadi ta'awun, prinsip itu saling menolong. Kalau yang satu kemudian memeras yang lain atau mengambil untung sendiri, kemudian di atas penderitaan orang banyak, nah itu tentu haram ya, tidak boleh itu. Dan harus dilawan oleh negara, penguasa itu, supaya rakyat bisa dilindungi dari penjahat-penjahat seperti ini. Gitu. Banyak mafia begitu ya, Prof. Lah iya. Iya. Jadi kalau untung sebesar-besarnya lebih baik mencari berkah begitu ya, Prof ya. Saya kira benar Ibu ya. Jadi keuntungan itu kan tidak mesti harus dalam bentuk nominal uang ya. Tetapi kepercayaan orang lain, hubungan yang baik. Coba saja baca cerita-cerita para pedagang sukses yang dari bawah ya. Itu memang mereka mencoba untuk membangun kepercayaan, kemudian memberikan layanan terbaik kepada konsumen gitu ya. Saya ingat almarhum Guru Zuhdianur ya. Kata beliau, kalau kita jual makanan kemudian kurang laku, jangan langsung menuduh orang lain, wah ini pasti pakai pelet ini saingannya nih, pakai guna-guna, punya saya kena guna-guna, kata beliau. Jangan begitu, karena yang penting itu kalau masakan itu enak,
gitu ya. Ya pasti orang beli gitu. Jadi bikin makanannya enak gitu. Harganya terjangkau misalkan ya. Ini contoh saja. Jadi kalau orang berbisnis kemudian menipu atau menghalalkan segala macam cara ya, itu mungkin di awal dia beruntung, mungkin saja. Tapi setelah itu tidak ada kepercayaan orang lagi sama dia, akan ditinggalkan Iya, juga, betul Prof. gitu kan? Ditinggalkan. Nah, itulah makanya keberhasilan seorang pebisnis pun sesungguhnya mengikuti alur etika seperti itu. Kalau dia betul-betul pebisnis yang sejati, gitu ya. Nah, ini. Baik. Untuk Bu Hajah Inun sudah cukup ya Prof ya. Iya. Ya, ini ada yang baru nih Prof dari Iya. Bapak Said Rahman, alamat Iya. di Komplek PCPI 2 Kota Raja Amuntai Selatan Kabupaten HSU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahan Ustadz ya tentang yang pertama ini sholat 5 waktu mi'rajnya kaum muslimin. Terus yang kedua, apakah jika kita melakukan sholat 5 waktu otomatis kita sudah mendapatkan hidayah dari Allah? Atas pencerahannya diucapkan terima kasih, mudahan kita semua berkah, amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Said Rahman di Amuntai. Ya, kita bersyukur bahwa ada sholat itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, "Hubbiba ilayya thalathun." Aku itu menyukai 3 hal. At-tibu, yang pertama ada parfum ya, sesuatu harum-haruman, itu Rasulullah suka. Wal mar'atu, yang kedua perempuan. Yang ketiga as-shalah, salat. Ini yang aneh bagi orang luar, itu kok perempuan gitu. Kenapa gitu? Nah, ternyata maksudnya itu menurut para ulama sufi, yang dimaksud itu adalah keindahan. Jadi parfum itu adalah keindahan tanpa bentuk. Seperti suara itu adalah keindahan tanpa bentuk. Sedangkan perempuan itu adalah keindahan yang berbentuk. Maka Rasulullah ingat kepada keindahan Allah itu dengan menyaksikan dan merasakan keindahannya yang ditampakkan kepada kita, yang berbentuk dan yang tidak berbentuk. Nah, bagaimana Rasulullah itu bisa kemudian terhubung dengan sumber keindahan itu? Yaitu melalui sholat. Jadi sholat itu adalah mi'raj al-mu'min. Dalam arti di hadis ini adalah suatu saluran komunikasi, saluran bercakap-cakap dengan Tuhan yang maha indah. Nah, jamal yang maha indah yang membuat kita merasa bahagia. Kira-kira kurang lebih begitu kalau kita terjemahkan hadis ini. Sehingga konon dalam beberapa riwayat ya, Rasulullah itu kalau dekat waktu sholat bilang sama Bilal, muadzinnya, arehna ya Bilal, istirahatkanlah kami dengan azanmu. Karena dengan istirahat itu kemudian, dengan sholat itu kemudian stres kita, ketegangan hidup kita itu kemudian menjadi menurun begitu ya, karena ada komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini saya kira yang pertama itu. Kemudian yang kedua, tadi sedikit sudah saya singgung ya. Karena kita berasal dari Dia yang mutlak, yang maha tinggi, dan kemudian kita terpisah darinya, jatuh dari surga. Ihbitu minha jami'an ya. Turunlah kalian semua dari surga, itu perintah Al-Quran. Allah di dalam Al-Quran menceritakan kepada Adam dan Hawa karena nafsu kita yang digoda oleh setan ya. Hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Itu 2 godaan besar bagi manusia, yaitu ingin keabadian dan ingin kekuasaan. Itu godaan itu yang disampaikan ke Adam, dan Adam kemudian mau gitu ya. Nah, jadi ini dosa ini yang membuat kita jauh dari Allah, dan Adam kemudian bertaubat,
bertaubat dan taubatnya diterima oleh Allah. Nah, melalui ibadah kita bisa kembali kepadanya. Jadi Nah, dua inilah iming-iming itu ya Prof yang disampaikan setan kepada Nabi Adam. betul. Akhirnya Nabi Adam jadi turun ke bumi begitu ya Prof ya. Betul. Jadi iblis itu mengatakan, Hmm. tidakkah kau mau kutunjukkan Hmm. kepada kepada pohon keabadian dan kekuasaan yang tidak pernah punah. Itu kata-katanya. Hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkil la yabla. Ini yang kita lihat penyakit hidup manusia di sepanjang sejarah di dunia ini, ya. Kita menumpuk harta, kita ingin banyak anak misalnya, kita ingin hidup selama-lamanya, tidak ingin mati, dia takut mati. Ya kita menumpuk harta itu kan tanda-tanda juga seolah-olah kita nggak mati kan. Nah, itu penyakit yang pertama. Penyakit kedua adalah ambisi kekuasaan. Menjadi pejabat ini, menjadi itu, penguasa. Itu nafsu, itu yang membuat Adam itu jatuh dari surga. Nah, ini harus dilawan. Nafsu ini dikendalikan dan kemudian menyadari bahwa kita akan kembali kepadanya. Nah, di dunia ini kesadaran tentang komunikasi untuk kembali kepadanya itu yang melalui sholat itu. Ya, kita mulai takbiratul ihram sampai salam itu berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai asal usul hidup kita. Asal usul itu menjadi tujuan juga. Jadi dari mana kita berasal kan ke situ juga kita akan kembali. Nah, maka hidup ini punya tujuan jadinya. Nah, pertanyaan yang tadi, apakah dengan sholat kita mendapatkan hidayah? Ya betul, kita mendapatkan hidayah kalau kita memahaminya seperti itu. Tapi ingat, hidayah itu artinya petunjuk. Petunjuk itu tidak selalu kemudian bisa kita pegang. Dalam arti kita ini kan kadang-kadang memegang petunjuk, kadang-kadang tergoda nafsu. Maka melalui sholatlah kita terus-menerus memohon diberi petunjuk ke jalan yang lurus. Sehingga sholat juga adalah cara untuk menjaga petunjuk agar kita terus-menerus berada di jalan yang benar. Kira-kira demikian. Ya. Untuk itu bertanya soal agama ini memang harus selalu ada ya Prof ya. Supaya kita selalu mendapatkan petunjuk nih Prof. Banyak hal yang ingin kita tanyakan untuk menuju arah yang benar ya Prof ya. Dan kita mengingatkan juga untuk kaum muslimin dan muslimah tadi di menit 55 untuk Anda selamat menunaikan ibadah salat Isya, dan kita sudah di menit 59 Prof dari pukul 19. Terima kasih Prof. Sudah berbagi ilmu terus kepada kami setiap Sabtu malam minggu. Kami selalu ingin bersama Profesor Mujib ya. Dan terima kasih untuk Ibu Mariani yang sudah bersama kami melalui Facebook Persatu RRI Banjarmasin Bu. Dan juga terima kasih untuk pendengar semua. Dan mohon maaf untuk Bapak Rahmadian dari Pengaron. Insya Allah pertanyaannya nanti dijawab Profesor Mujibur Rahman Sabtu depan ya. Terima kasih Prof sudah bersama kami. Selalu sehat ya Prof ya. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Baik, terima kasih.